kamu membunuh, maka hendaknya kalian berbuat baik ketika membunuh. Maksudnya ini terkait dengan hukum pidana. Ketika seseorang dieksekusi untuk dibunuh setelah melalui proses pengadilan dari yang dilakukan oleh pemerintah, maka hendaknya pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzabh. Kalau kamu menyembelih hewan korban atau menyembelih hewan, maka hendaknya kamu berlaku baik ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya dipertajam senjata yang digunakan untuk menyembelih. Fal yurih dzabihatahu. Dan jadikanlah hewan sembelihnya itu menjadi tenang karenanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimun, ibadallah, mari kita gunakan Idul Adha ini untuk bertaqarrub, untuk beribadah kepada Allah SWT dan melaksanakan zikir sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya hakikat Islam, intisarinya, seluruh ajaran Islam adalah dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penghambaan dan dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Rib'i ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ketika beliau diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin di daerah Irak yang berbatasan dengan negeri Persia. Maka diutuslah Rib'i bin Amir untuk menemui Jenderal Rustum, panglima militer dari negeri Persia. Maka datanglah Rib'i bin Amir sendirian tanpa dikawal oleh siapapun untuk menemui seorang panglima, dikelilingi oleh anak buah tentara-tentara dari Persia. Maka ketika Rustum bertanya kepada Rib'i, untuk apa engkau datang? Maka Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya peribadatan kepada Allah. Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kezaliman dari berbagai macam ajaran menuju keadilan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau datang menemui Rustum sendirian, sehingga ketika Rib'i bin Amir kembali, Rustum bertanya kepada anak buahnya, kamu lihat siapa dia? Mereka menjawab, dia adalah orang Arab, pakaiannya lusuh dan sederhana. Lalu Rustum, seorang jenderal, mengatakan kepada anak buahnya, kamu jangan lihat seseorang hanya dari pakaiannya, lihat perkataannya, lihat keperkasaan dia, berani berkata demikian di hadapan kita untuk mempertahankan keyakinannya. Demikian pujian Rustum kepada Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk tujuan itulah maka Allah mengutus Rasul-Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita taat, bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT. Maka hendaknya kita mentaati Rasulullah di dalam
upaya kita menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man ata'ani Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti mereka masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat bertanya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Kata Rasulullah, barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, tidak mau taat kepadaku, maka dia berarti menolak dan ingin untuk masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terakhir, marilah kita jadikan hari raya ini hari untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan dana itu. Maka marilah kita bersemangat untuk berinfak, karena Nabi SAW dahulu ketika khutbah menekankan kepada jamaah yang hadir, putra maupun putri, untuk bersemangat dalam berinfak, dan kita yakin infak itu akan berpahala di hadapan Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al 'idana 'idan sa'idan wa 'amalana 'amalan salihan. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa aslih dhata bainihim. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ij'al ya Rabb, Allahumma ij'alna min ar-rasidin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis كرب المكروبين واشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم علم جاهلهم وأطعم جائعهم واقص عاريهم. اللهم احفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أبنائهم واحفظهم في ديارهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلهم عونا لدينهم ووطنهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعين على الخير، وسدد خطاهم واحفظهم من كل سوء، واجعلهم سببا لصلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.